Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Yesus Kristus, hamba Yahweh, melalui penderitaan-Mu di salib, Engkau menyatakan keagungan cinta kasih Bapa bagi umat manusia. Semoga kami memancarkan kasih-Nya bagi semua orang dengan tekun mengikuti jalan salib-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu menghayati dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami, dan agar dunia ini semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan umat manusia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, pengkhianatan dan penderitaan selalu ada di bumi ini. Kegelisahan dan kecemasan akan menyertai situasi tersebut. Yesus tahu akan semua itu. Tetaplah setia dan percaya seperti Dia. Dalam kehidupan kita memiliki peluang untuk berbuat jahat, tetapi juga untuk berbuat baik. Tergantung kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka dominan untuk berbuat baik itu selalu ada. Tetapi kalau kita meninggikan diri, kita egois, selalu melihat diri sebagai yang benar, yang hebat, yang baik, yang pantas, maka kita semakin jauh dari Tuhan. Peluang untuk berbuat jahat itu terbuka lebar. Itulah yang dialami oleh Yudas. Hari-hari ada hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya, karena dia begitu mencintai dirinya, mencintai dunia ini, maka pada akhirnya dia bisa menjual gurunya. Orang yang selalu ada, hidup, tinggal bersama dengan dia. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mesti dekat dengan Tuhan Yesus, mengikuti misinya. Kalau kita mengikuti misi yang dibawa oleh Yesus, maka kita pun bersedia menjadi alatnya, alat Tuhan untuk mensukseskan misi Allah kepada dunia, yaitu keselamatan. Misi keselamatan inilah yang senantiasa ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Berjalan bersama Tuhan Yesus, walaupun banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi, kita yakin dan percaya dengan berjalan bersama Yesus sebagai kompas iman kita, maka misi baik itu senantiasa sukses untuk menarik sebagian banyak jiwa-jiwa untuk membawa kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kuatkanlah kami agar tetap setia menjadi murid-Mu ketika kami harus menderita karena iman akan Dikau. Ingatlah kami ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, sehingga kami layak bersatu dalam kerajaan-Mu yang mulia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, hidup kita senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.